dia tidak percaya. Kalau berarti biar Padahal gimana sering perselatan. Kalau saya lihat dengan itu nanti pas kalian nanti setelah saya ketap nanti langsung Saya juga. ini itu kasih sekali ya seperti nah di dalam konsepsi terkait mengenai masyarakat Katolik kita mendapatkan ini bahwa semua aktivitas teknis agama keyakinan meyakini ada orang-orang yang ada satu sosok bukan itu seakan melawan keputusan Tuhan di dalam setiap itu. Dalam konsepsi keseluruhan bahwa akan ada tokoh presiden yang akan melawan diri melawan orang berpaham besar itu. Ini kita cara dulu siapapun bisa ada konsepsi amati ataupun masuk baca atau satu ini dan ini sesuatu hal yang mutlak nyata ada bisa dilaksanakan, tidak bisa ditolak oleh siapapun yang mau berpikir dengan akal sehat. Namun kalau dikatakan bahwa tadi tentang hal yang darurat terkait mengenai masalah al-kafi, terkait mengenai masalah kehidupan dan lain-lain, disebutkan bahwa yang karakteristik akan membuat kerusakan itu lebih ini. Dan kerusakan itu sudah ada, sudah masuk bukan hanya di rumah kita, bahkan sudah masuk di lubang lingkungan otak kita, melalui handphone kita, melalui kita mengenai uang, melalui rekening kita, bank kita, melalui medsos kita, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mungkin mana kekuatan yang diselamatkan sangat halus sekali, sangat melakukan, sangat meracuni dan membius kalau kita dikatakan. Makanya narasi dan kesadaran itu ada. Nusantara dibangun oleh leluhur kita yang sangat luar biasa hebat di masa silam. Nah ini kalau sampai kemudian dihancurkan, walaupun mungkin secara aspek spiritual kodifikasi saingan tidak sama dengan kita, tetapi semangat yang leluhur ini jangan sampai hilang begitu saja. Itu kita harus bangga. Nusantara menjadi Islam adalah suatu prestasi yang luar biasa. Bagaimana Nusantara mampu menerima dengan yang tinggi yang negatif melalui cara-cara yang damai tanpa meninggalkan sini. Jadi harus meninggalkan. dari pembahasan materi semalam dari ternyata ada suatu versi yang selama ini tidak jadi tentang saya ingin kesannya baik atau mungkin satu saya juga jadi untuk diluarkan yang sedang mulai bahwa akan datangnya satu hasil lalu gunakan ini yang kemudiannya sebagai penghormatan itu menyiapkan nama sorot sebesar kenyataan itu sebagai ada tokoh-tokoh yang sering bangun syarikat sehingga dulu kiai-kiai kita kalau ada anak kecil yang meninggal belum balik itu menghibur orang tuanya jangan sedih anak itu dipanggil oleh Allah untuk menyiapkan nama sorot dengan besar itu masuk sehingga sana yang dipersiapkan oleh dunia. Jadi kita sebagai orang yang di zaman sekarang dan dimana itu semua kepahaman itu
tidak ada khilaf akan kedatangannya. Entah itu Wahabi, entah itu Ahlus Sunnah, versi berbagai macam versi Sunnah, karena sekarang itu kita tidak bisa mengklaim ahli sunnah. Saya lah yang paling ahli sunnah karena semua mengklaim dirinya ahli sunnah. Jadi semua mengakui tentang akan adanya itu saja itu, dan semua itu sudah punya klaim masing-masing. Orang Jawa sudah punya klaim tentang dirinya Imam Mahdi. Mereka juga sudah menyiapkan anasonya, menyiapkan lahannya untuk membuat semua. Orang Yahudi juga tahu akan datangnya ini, juga menyiapkan segala sesuatunya. Orang Jawa, orang semua, karena seperti ini energi manusia. Kalau manusia sudah bebas, asal manusia pasti akan memahami dan tahu bahwa akan datangnya hari ini, datangnya hari akhir. Dan salah satu ciri hari akhir itu kalau dalam peristiwa pewayangan pasti beratai baru goro. Sebenarnya masalah pembahasan ilmu seperti ini bukan hanya hari ini saja, sudah mulai ya. Ini sudah ada pembahasan mulai dari era sahabat, mulai tabi'in, mulai zaman kita yang terdekat itu adalah eranya Joyoboyo sudah membuat prediksi tentang hal ini. Terus kalau di kalangan pondok pesantren itu adanya nikmat ini Allah. Itu dibolehkan bagaimana ciri-ciri hal itu akan datang. Dan solusi terakhir yang dikatakan kitab itu kan pabrik Allah, tidak ada jalan lain kecuali segera kembali pada jalannya Allah untuk menghadapi keraguan seperti itu. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah kita sebagai generasi yang hidup pada saat sekarang itu mesti menyiapkan segala sesuatunya sebagai adab kita pada hidup. Diakui atau tidak, Imam Mahdi itu adalah leluhur kita yang akan datang. Kan kalau dalam kisah-kisah itu sebenarnya terus juga muncul, tapi sekarang sama Allah tertarik kepada dunia yang lain. Ini kisah ini juga di sana semacam si Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj itu kan secara fisiknya ini bukan bukan makhluk gaib. Ya'juj Ma'juj Dajjal itu bukan makhluk gaib, bukan makhluk gaib. Itu syariat yang diambil oleh Guru Kornen waktu itu bukan istiar goibi, tapi syari dengan apa? Dibenteng dengan apapun. Ini kan bukan hal yang goib. Dari sini kami hanya dia ditarik, dia juru maksud jadi ditarik sama Allah atau ditarik oleh Allah dengan kekuatan jurgonen, dimasukkan kepada wilayah goib. Tapi namanya kalau saya ini goib syar'i, karena pengertian kami yang diajarkan dari goib itu ada dua, goib hakiki sama goib syar'i. Goib hakiki ini tidak bisa dijangkau oleh pancai juga, sama sekali nggak bisa dijangkau. Tapi goib syar'i ini bisa dijangkau dengan ilmu, jangkau dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Stimulasi dalam otak manusia, dalam akal manusia bisa menjangkau yang namanya goib syar'i. Akhirnya timbul kitab-kitab yang lain tentang pembahasan istilahnya kalau dalam bahasa itu prediksi dari situ, dari hal itu kita menilai daripada sejarahnya lokatnya untuk membendung ini. Kita ikhtiar syariat untuk masuk ke tanah goib biasanya. Contohnya goib biasanya gimana? Goib biasanya ini contohnya, saya tahu daun ini kapan akan jatuh. Saya tahu tanggal berapa buah ini akan jatuh. Saya tahu pagi ini kapan akan masak. Karena bisa dihitung
dengan kalkulasi umur padi itu dalam tradisi tanya umurnya segini, kalau ditanam pada hari segini dalam jangka waktu 3 masa panennya dia pasti akan panen. Ini namanya bagi dan bisa terjangkau dengan pengetahuan. Sama saya dulu pernah diajarkan oleh ibu saya untuk mengetahui ini makanan, misalnya ini makanan yang ditanam di tempat kuburan, ini makanan yang ditanam di tempat yang biasa, itu bisa diprediksi, bisa dibedakan. Tanaman yang ditanam di dalam tempat kuburan itu pupus asapnya itu tidak mau menjadi, tidak mau menjadi. Jadi dengan itu, ini sebenarnya goib yang bisa dipelajari dengan prediksi semacam ramalannya badan meteorologi dan geofisika. Besok tanggal segini akan terjadi hujan wilayah ini. Kan kita seorang tahu lah yang akan datang. Ini namanya goib yang bisa dijangkau dengan akal pikiran yang memang oleh Allah diberikan pada kita. Dari hal itu seperti yang dikatakan di situ hanya sebagai pemikiran kita. Memang kita mesti mempersiapkan menyambut datangnya gimana dan kunci-kuncinya penunggunya yang sama Allah sudah diberitakan dalam hadis kunci-kunci akan datangnya hari itu atau nunggu tanda yang diberikan oleh Allah memberi tanda akan datangnya Imam Mahdi dan cirinya bagaimana. Kan sudah yang kami kemarin Pak Kiai haturkan dalam video, Pak Kiai tidak mencari manusia, artinya mencari energi. Misalnya di Nabi Pak Kiai tidak mencari Nabi Khidirnya, tapi energi spiritual Nabi Khidir. Misalnya saya pakai masker makanan. Dan berarti saya ingin mengungkap makanan sebagai sebuah kerajaan, tapi saya mengambil energi daripada makanan itu sebagai jiwa perjuangan Allah. Maka disinilah energi itu ada hukum yang namanya hukum kekalahan energi. Energi itu yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau energi itu dibatasi ruang dan waktu, tidak sesuai ukuran pembatasannya itu akan melanggar seperti yang dikatakan. Misalnya contoh yang gampang, energi daripada angin udara kita simpan kepada ban itu. Kalau melebihi kapasitas daripada kemampuan ban itu akan meledak, dan meledakan ini akibatnya akan dahsyat sekali. Jadi energi itu pada dasarnya tidak bisa dibatasi oleh sesuatu pun, tapi bisa dikelola. Kalau dikelola itu artinya ada standar khusus untuk mengelola dari misalnya energi api, energi spiritual. Energi spiritual itu sendiri juga nggak bisa mati. Karena juga hukum kekalahan energi. Misalnya leluhur kita sudah meninggal, ya, atau dia punya ilmu rawa-runtek. Boleh beliau meninggal, tapi ilmu rawa-runteknya kan bisa dibalaskan. Jadi bentuk energi yang divisualkan. Karena energi ini kalau walaupun tidak bisa dikelola, energi ini bisa divisualkan. Nah, kita ini mencoba untuk memvisualkan energi ini. Bisa adalah makanya kita hidup di ranah syariat. Di ranah syariat itu yang bekerja adalah panca indera, dan panca indera itu bisa mendeteksi kalau wujud visual. Semacam saya gambarkan film-film kartun gitu ya, film-film kartun bagaimana seorang tokoh mengeluarkan ajian ya, yes, itu dari tangannya oleh kalau dikeluarkan seorang pilot, yes, ini bentuk kaget dan melihat itu terbayang bahwa ini ada energi.
Ini energi. Kalau di dalam ilmu kamu, film-filmnya gitu. Wah, aduh, apa dibikin misalnya apa bikin bayang-bayang berapa warna, terus energi hantaman sama sutradaranya dikasih terjelasan seperti kilat. Ini kan untuk memvisualkan energi yang sebenarnya tidak bisa dideteksi oleh tanda indera ini bisa minimal bisa dipahami orang yang lihat, minimal bisa dipahami orang-orang yang zaman sekarang. Karena energi ini kan tidak bisa dipahami, bisa dilihat dengan tanda indera, tapi kadarnya tidak bisa diingkari karena bisa dirasakan. Hembusan angin bisa dirasakan, terus dan lain sebagainya. Hanya ini saja dari seperti yang tadi bahwa energinya pangingan potong energi asuhan kita itu baik itu yang buruk yang baik ataupun yang buruk. Energi dajjal ini sebenarnya dari kita yang disebut karnen itu hanya syariatan. Kalau hakikatan dajjal ini juga seperti dikatakan tadi, kenapa ideologi pemikiran dajjal juga diimplementasikan oleh Yahudi? Kita sendiri mungkin juga sedikit banyak mengimplementasikan daripada katanya kita mau memerangi dajjal, tapi kelakuan kita sendiri mungkin implementasi daripada pewujudan energi dajjal itu. Jadi kita itu harusnya ya kita serap itu energinya komponen, energinya paling songo, energinya kita yang mempunyai yang sebagai etika untuk membentuk daripada energi dajjal ini. Jadi kalau saya menarik sekali bahasan soal energi ini, karena ini bisa diilmiahkan ya. Kalau keterangan saya yang saya sampaikan ini, insya Allah bisa paling gini. Mana? Iya. Bisa ada ngomong boleh di jangan maklum sebagai juga aura yang Indonesia. Ya, oke, silakan cara saya hadir dia yang waktu saya hadir di yang apa? ya so Oh iya. Betul. Kita membuat kerja cara daerah dan di wilayah pelajaran pada pendidikan kan pendidikan ini benar-benar kayak itu pada dia dan kemudian kita pakai aplikasi kita ya dengan semuanya terkait dan kadang kita bicara dengan ya orang itu bicara tentang tetapi versi kebenaran intelektual kalau tidak terkelola dengan baik kebenaran untuk versi ini dan kebenaran versi sudah menjadi hal yang tidak kita inginkan. Semua kakak saya membela yang ini saya membela yang benar. Tidak ada di dalam satu peperangan yang mengatakan saya ini membela dan semuanya membela kebenaran. Menjaga kekayaan
yang memang prinsipnya perasaan saya ini pada suntik dan tinggal saja orang tidak mau potong Iya. saya sepakat itu jadi tetapi untuk pada konstelasi yang lebih itu memang tidak saya inginkan saya tidak sedalam jadi artinya saya memandang selama kita ini kalau bisa menunjukkan tidak walaupun saya memang banyak tidak baik itu penting dan yang saya katakan kan tidak sampai dan saya juga ngomong bagaimana kita ini kayak kita menunjukkan sebenarnya itu lepas dari biologi dengan betul tidak ada hanya saja bagaimana sekarang bisa menyadarkan oknum yang apa namanya sering bersinggungan dengan kan gitu salah satu pemikiran kita itu kita kepada depan dan kita ini harus bagaimana tidak pernah berkomunikasi dengan